pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, agar kita lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, seperti biasa ada jargonnya. Jika ibu bilang, pelajar muda, siap sukses, siap berkarya. Oke, kita mulai ya. Pelajar muda, siap sukses, siap berkarya. Oke, sepertinya kita semua sudah pada semangat ya. Oleh karena itu, silakan konsentrasi, fokus, dan siapkan alat tulisnya karena kita mulai memasuki pembelajaran. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih kita mau belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Setelah kita kemarin belajar tentang akuntansi sebagai sumber informasi, yang mana akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas. Sehingga akuntansi merupakan salah satu dasar dalam mengelola transaksi di sebuah lembaga. Nah, oleh karena itu, setelah kita belajar tentang akuntansi sebagai sumber informasi, maka hari ini kita akan belajar tentang proses pencatatan dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu persamaan dasar akuntansi itu apa? Persamaan dasar akuntansi adalah satu kesatuan antara harta, kewajiban, dan juga modal. Persamaan dasar akuntansi merupakan rumus dasar dalam proses pengelolaan transaksi sampai dengan terjadinya laporan keuangan yang ada di sebuah lembaga. Maka, manfaat atau tujuan pembelajaran persamaan dasar akuntansi kita pada hari ini adalah agar kita dapat memahami secara keseluruhan dan memahami secara mendalam konsep bagaimana cara menyusun akun dan juga transaksi sebelum masuk ke dalam penjurnalan. Nah, rumus dasar dalam konsep persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva adalah harta, sedangkan pasiva adalah hutang dan juga modal. Kita analogikan, aktiva adalah konsep apa dan pasiva adalah konsep dari mana. Aktiva merupakan harta, pasiva merupakan hutang dan juga modal. Contoh, ibu punya pulpen. Pulpen merupakan harta yang termasuk dalam kategori aktiva. Jadi, apa barangmu? Barang saya adalah pulpen. Dari mana kamu mendapatkannya? Dianalogikan ke dalam konsep pasiva. Pulpen ibu dapat dari milik sendiri atau meminjam dari orang lain. Milik sendiri disebut sebagai modal, dan ketika kita meminjam kepada orang lain disebut sebagai hutang. Nah, di dalam konsep aktiva, banyak sekali akun-akun yang digunakan untuk transaksi-transaksi tertentu. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah kas. Kas merupakan uang tunai yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, ada piutang usaha. Piutang usaha merupakan sebuah tagihan yang akan kita terima dari debitur kepada kita sebagai kreditur. Yang ketiga adalah perlengkapan. Perlengkapan merupakan barang habis pakai yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Yang keempat adalah peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Peralatan merupakan barang-barang yang tidak habis pakai selama beberapa periode tertentu. Oke, sekarang kita masuk dan mencoba memperkenalkan apa sih sebenarnya persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ibu analogikan, kita memiliki sebuah toko yang baru didirikan. Kita buat nama tokonya adalah Toko Rahma. Kemudian di bawahnya kita tulis persamaan dasar akuntansi periode Januari 2021. Nah, biasanya pencatatannya dilakukan selama per bulan, maka periodenya di sini ditulis periode Januari pada tahun 2021. Nah, ada beberapa kolom yang harus kita cermati. Yang pertama ada kolom tanggal. Di sini ada 2. Di sini untuk menandakan bulan Januari, lalu kemudian di sini ditulis tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya tergantung dengan transaksi apa yang terjadi pada hari itu. Kemudian di sini ada kolom aktiva dan juga pasiva. Kolom aktiva ada beberapa seperti yang tadi sudah dijelaskan, tergantung transaksi apa yang saat itu terjadi. Yang pertama saya contohkan di sini ada kas, kemudian ada piutang, kemudian ada perlengkapan. Ibu ingatkan ya, bahwa akun-akun ini menyesuaikan akun apa yang dipakai dan dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga aktiva ini kolomnya bisa lebih panjang. Bisa ditambah dengan peralatan, sewa dibayar di muka, akumulasi penyusutan peralatan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, kolom selanjutnya adalah pasiva.
pasifa di sini terdiri dari dua. Yang pertama adalah hutang dan yang kedua adalah modal. Nah, sebenarnya hutang ini dapat dipecah lagi. Ada hutang usaha, ada hutang dagang dan lain sebagainya. Kembali lagi tergantung dari kebutuhan. Bisa juga dipisah menjadi hutang usaha dan hutang bank agar kita lebih mudah dalam melihat klasifikasi hutang. Tapi jika ini disatukan dalam satu kolom yaitu hutang saja, itu juga diperbolehkan dan nanti akan ditambahkan pada kolom keterangan. Apakah itu hutang bank, hutang usaha, hutang dagang dan lain sebagainya. Selanjutnya di sebelahnya ada kolom keterangan untuk mengetahui transaksi apa yang terjadi pada hari itu. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh. Yang pertama, karena toko Rahma baru didirikan, maka transaksi yang pertama adalah Rahma menyetorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Ketika disebutkan uang tunai, maka yang bertambah adalah kas. Maka kita tulis di sini 100 juta. Nah, tips dalam melakukan pencatatan, ketika di sini tidak bisa dituliskan rupiah, maka bisa di dalam kurung di sini dalam rupiah. Sehingga 100 juta yang dimaksud dan dicatat di dalam kolom transaksi bersama dasar akuntansi dalam rupiah. Selanjutnya, ketika kas bertambah sebesar 100 juta, karena baru menyetorkan modal awal, maka bertambah juga di pasifa sebesar 100 juta rupiah di kolom modal. Dengan keterangan modal awal. Nah, aktiva sama dengan pasifa, maka uang atau nilai yang ada di dalam aktiva juga harus sama dengan uang yang tertera di dalam pasifa. Oke, kita beralih kepada transaksi yang kedua. Kita misalkan karena toko Rahma baru, maka Rahma membeli perlengkapan untuk kebutuhan tokonya sebesar 50 juta rupiah. Nah, kita lihat di sini ada kolom perlengkapan ya, maka kita tidak perlu membuat baru lagi karena perlengkapannya sudah ada, sehingga kita bisa langsung mencatat ke kolom yang tersedia. Senilai 50 juta rupiah bertambah. Nah, dimaksudkan bahwa perlengkapan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Lalu ketika kita membeli perlengkapan tersebut secara tunai, maka otomatis kas kita atau kas perusahaan dari toko Rahma juga berkurang. Nah, dalam konsep akuntansi, ketika kita melakukan pengurangan, maka pencatatannya dalam kurung atau diberikan minus di depan nilainya. Jadi dikurang 50 juta rupiah. Nah, kenapa tidak masuk ke dalam modal? Karena posisinya perlengkapan juga merupakan harta, sehingga harta yang dimiliki oleh toko Rahma sebenarnya tidak bertambah ataupun berkurang. Modal dari toko Rahma tidak bertambah ataupun berkurang, tetapi hanya berubah wujud. Yang tadinya adalah uang tunai, kemudian berganti menjadi perlengkapan. Kemudian kita tarik garis. Di sini pembelian perlengkapan. Mengurangi kas sebesar 50 juta rupiah karena dibeli secara tunai. Jadi jika dia dibeli secara hutang, maka otomatis hutang dari toko Rahma ini bertambah dan ini masuk ke kolom pasifa hutang. Tapi karena dia tunai, maka mengurangi kas. Kemudian piutang kita strip. Kemudian perlengkapan turun ke bawah 50 juta. Kemudian hutang strip dan modal 100 juta. Oke. Sehingga, sekali lagi, aktiva sama dengan pasifa. Aktiva 50 juta ditambah 50 juta sama dengan 100 juta. Dan pasifa sama dengan 100 juta. Persamaan dasar akuntansi ataupun akuntansi secara umum harus mencapai balance atau keseimbangan antara aktiva dan juga pasifa. Nah, lalu bagaimana dengan mekanisme pencatatan dari beban, pendapatan, dan juga price? Seperti yang kita ketahui, 3 akun ini atau 3 transaksi ini, pencatatan beban, pendapatan, dan juga price merupakan ketika Tuan Rahma itu mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi, maka itu disebut sebagai price. Nah, untuk 3 transaksi ini langsung mempengaruhi modal, namun tidak memiliki akun sendiri di dalam aktiva. Cara pencatatannya, misalnya pada tanggal 6 Januari 2021, Tuan Rahma mengambil uang sebesar 3 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Lalu akan langsung mengurangi kas di sini sebesar 3 juta rupiah.
jangan lupa untuk dikurung karena mengurangi kas. Kemudian kita strip, kemudian langsung mengurangi modal 3 juta rupiah. Keterangan dari transaksi ini ditulis pada kolom keterangan yaitu price. Kemudian kita kurangi lagi, kita turunkan ke bawah. 50 juta dikurang 3 juta sama dengan 47 juta. Kemudian 50 juta untuk perlengkapan, hutang kosong, kemudian modal menjadi 97 juta rupiah. Maka secara keseluruhan Aktiva 47 juta di kas dan 50 juta di perlengkapan menghasilkan 97 juta rupiah. Kemudian Pasiva hanya ada di kolom modal yaitu sebesar 97 juta rupiah. Artinya Aktiva sama dengan Pasiva yaitu sebesar 97 juta rupiah. Ketika keseluruhan transaksi ini tidak balance atau misalnya di Aktiva 100 juta rupiah kemudian di Pasivanya 97 juta rupiah, maka bisa dipastikan ada kesalahan dalam proses pencatatan transaksi tersebut. Nah, gimana? Mudah bukan belajar persamaan dasar akuntansi? Setelah ini silahkan cari referensi lain yang mendukung pembelajaran kita pada hari ini. Boleh cari di internet atau belajar dari sumber-sumber buku yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, kemudian untuk bahan studi kasus agar kita mampu memperkaya pembelajaran pada hari ini, silahkan bentuk 5 sampai dengan 6 kelompok yang terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang. Dan kemudian catatan transaksi yang terjadi pada hari itu sebanyak 10 transaksi. Untuk lebih jelasnya, nanti akan Ibu kirimkan email kepada ketua kelas ataupun ketua angkatan untuk memperjelas tugas kita pada hari ini. Dan jangan lupa akan selalu ada reward untuk 2 kelompok terbaik setiap tugasnya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa persamaan dasar akuntansi adalah sebuah model pencatatan dalam akuntansi yang paling dasar dan harus kita kuasai terlebih dahulu agar selanjutnya dalam proses pencatatan transaksi-transaksi yang lebih rumit, baik itu dalam penjurnalan sampai dengan laporan keuangan, dapat dilakukan dengan lebih mudah. Nah, pada dasarnya, dalam proses akuntansi, kita tidak boleh sedikit mencatat, sedikit menganalisis, tapi harus sedikit-sedikit mencatat, sedikit-sedikit menganalisis. Artinya, kita diharuskan untuk disiplin di dalam hidup. Disiplin di dalam hidup memang sulit, tapi tidak disiplin hanya akan mempersulit hidup. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan mengulas kembali tentang persamaan dasar akuntansi dan akan coba masuk ke jurnal umum. Oleh karena itu, kita cukupkan. Silahkan belajar di rumah, cari referensi sebanyak-banyaknya. Jangan lupa stay safe dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.